peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari kedua di tahun 2024 ini. Kami boleh mengenang iman Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Semoga teladan iman yang diwariskan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius Nazianze menginspirasi kami untuk tetap setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca surat pertama Santo Yohanes sebagai bahan renungan harian kita. Hari ini, di hari yang kedua untuk tahun 2024, kita langsung diajak untuk mengenang dengan penuh syukur iman Santo Basilius Agung dan Gregorius Nazianze. Dua pribadi ini saling bersahabat
satu terhadap yang lain dan saling meneguhkan di dalam mengimani Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyatakan kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak panjenengan semua dimanapun berada untuk sejenak melihat mengapa selama ini saya memberikan salam dan menggunakan kalimat sahabat peradaban kasih ekologis. Apa artinya? Kalimat ini terinspirasi dari rencana induk Keuskupan Agung Semarang, yaitu RIKAS, yang sudah dimulai sejak tahun 2016 dan akan berlaku sampai 2035. Dalam RIKAS, rencana induk Keuskupan Agung Semarang tahun 2016 sampai tahun 2035 diserukan bahwa cita-cita gereja Keuskupan Agung Semarang mewujudkan peradaban kasih. Gereja Keuskupan Agung Semarang bercita-cita mewujudkan peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan beriman. Tentu apapun agama dan kepercayaan kita, dan secara khusus sebagai murid-murid Kristus, kita beriman menerima Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk memberikan pendamaian bagi kita. Peradaban kasih yang demikian diwujudkan di dalam kesejahteraan. Sejahtera berarti terpenuhinya minimal kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan manusiawi kita terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Namun lebih dari itu, sejahtera terhubung dengan kedamaian hidup sebagai warga, bangsa, dan warga masyarakat. Dengan demikian, hidup kita menjadi bermartabat. Martabat yang dibangun atas iman akan Allah Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dan bahkan Bapa dengan kasih yang begitu besar itu berkenan menganugerahkan kepada kita putranya yang tunggal, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang hari-hari ini kita kenang kelahirannya pada hari raya Natal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kehidupan yang sejahtera dan bermartabat yang seperti itu dengan cara saling menghargai satu terhadap yang lain, menghargai setiap perbedaan dalam keberagaman. Tidak boleh ada satu orang pun yang direndahkan dan dilecehkan atas alasan apapun. Alasan suku, agama, ras, perbedaan sosial, ideologi, dan politik. Itulah kehidupan yang bermartabat. Dan kehidupan yang bermartabat itu bersumber dari kasih Allah sendiri. Maka juga semakin beriman. Bagi kita, umat Katolik,
umat Kristiani, iman kita akan Kristus semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam keberagaman dengan siapapun juga. Lalu iman itu dihayati dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Maka kita hidup sejahtera, bermartabat, beriman, apapun agama dan kepercayaan kita, dalam semangat persaudaraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persis disitulah peradaban kasih diwujudkan bagi masyarakat Indonesia. Peradaban kasih itu tidak pernah berdiri sendiri. Peradaban kasih selalu ditempatkan dalam konteks relasi kita dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, menciptakan kita manusia. Maka peradaban kasih terhubung dengan Allah Sang Pencipta, diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan sesama kita, dan di tengah-tengah bumi ini bersama dengan seluruh ciptaan lainnya ada aspek alam semesta. Ketika dihubungkan dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Bapa, di sanalah kesaling terhubungan terwujud, sehingga peradaban kasih itu menjadi peradaban kasih ekologis. Pada dasarnya segala sesuatu terhubung, dan itulah ekologi integral. Ekologi juga memberi ruang dan tempat yang penting, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam semesta, lingkungan hidup yang harus kita jaga, kita rawat. Maka dalam mewujudkan peradaban kasih ekologis ini, kita juga dipanggil untuk senantiasa bersembah sujud kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi, saling menghargai di antara sesama umat manusia, serta menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persis disinilah kita menghayati iman kita kepada Kristus. Mengimani Kristus dengan benar, sehingga tidak menjadi antikris-antikris yang sepotong-sepotong menerima Kristus bukan secara keseluruhan. Mewujudkan peradaban kasih ekologis, mengandaikan iman yang mendalam seperti itu bagi kita para murid-murid Kristus. Menerima Kristus seutuhnya, mewujudkannya di dalam kehidupan kita, hingga kita boleh semakin dekat dalam mengikuti Kristus, semakin mendalam di dalam mengenal Kristus, dan semakin teguh, kuat, cerdas, tangguh, misioner, dialogis, ekologis di dalam mengimani Kristus dan mengasihinya dengan lebih mesra. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk senantiasa mewujudkan iman kita dalam mewujudkan peradaban kasih ekologis, baik di dalam ungkapan-ungkapan iman maupun di dalam perwujudannya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih
bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.